لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك الله أكبر الله أكبر لبيك لا شريك لك لبيك الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, haji dan umrah merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam yang memiliki kemampuan atau istita'ah. Sebagai ibadah mahdhah, haji wajib dilaksanakan secara sempurna sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Kesempurnaan itu dapat terwujud dengan mempelajari dan mengikuti pelaksanaan haji sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diisyaratkan dalam sabdanya, "Khudhu anni manasikakum", ambillah manasik haji kalian dariku. Oleh karena itu, siapa saja yang akan melaksanakan ibadah haji wajib untuk mempersiapkan diri, antara lain penguasaan dan pemahaman yang benar mengenai manasik haji. Untuk membantu agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan benar, maka kami dari Lembaga Bimbingan Manasik Haji KBIH Muhammadiyah Kota Semarang akan menjelaskan tentang tata cara melaksanakan haji tamattu, yaitu melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan ibadah haji, disertai dengan beberapa contoh doa di setiap rangkaian ibadah haji maupun umroh. Selamat mengikuti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di saat Bapak dan Ibu akan melakukan perjalanan, berdoalah kepada Allah agar selalu mendapat perlindungan darinya. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Doa naik kendaraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tuwi anna bu'dah.
Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandor wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Maha Suci Allah, Zat yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami tiada kuasa menundukkannya. Dan sesungguhnya hanya kepada Allah kami pasti akan kembali. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan kami, serta singkatkan jaraknya. Ya Allah, Engkau adalah kawan dalam bepergian, pemelihara terhadap keluarga yang ditinggalkan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hambatan dalam bepergian, peristiwa yang menyedihkan, kepulangan yang buruk, mengenai harta maupun keluarga. Doa ketika sampai di suatu tempat. Allahumma inni as'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan tempat ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan tempat ini, kejahatan penduduknya, dan kejahatan yang ada di dalamnya. Marilah kita mulai cara melaksanakan umroh. Ibadah umroh ialah mengunjungi Makkah untuk mengerjakan ibadah yang terdiri dari ihram, tawaf, sa'i, dan bercukur atau memotong rambut guna memenuhi perintah Allah dan mengharap ridhonya. Ihram adalah pernyataan niat untuk melaksanakan umroh atau haji dari mikot dan dalam keadaan berpakaian ihram. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Sa'i adalah berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah atau sebaliknya masing-masing dihitung 1 kali. Untuk pelaksanaan umroh, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apabila telah sampai di mikot, yaitu tempat memulai ihram bagi orang yang akan melaksanakan haji atau umroh, bapak dan ibu perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Mandi sunat ihram, merapikan rambut, memotong kuku, dan memakai wangi-wangian. 2. Memakai pakaian ihram. Bagi pria, memakai 2 helai kain, 1 helai sebagai sarung, dan 1 helai lagi sebagai selendang. Sedang untuk wanita adalah pakaian yang dapat menutup aurat wanita seluruhnya. 3. Berniat untuk mengerjakan umroh dengan mengucapkan Labbaika umrah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Setelah mengucapkan niat untuk umroh ini, bapak dan ibu dianjurkan untuk memperbanyak bacaan talbiyah.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kerajaan adalah milik-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi wanita tidak perlu mengeraskan suara ketika membaca talbiyah. Setibanya di Mekah, bapak dan ibu beristirahat sebentar di pemondokan sebagai persiapan untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Perlu diingat selalu bahwasannya bapak dan ibu masih dalam berpakaian ihram dan ingat pula larangan-larangannya. Hal-hal yang dilarang sewaktu ihram adalah 1. Rafas, yaitu bersenggama dan pendahuluannya. 2. Fusuk, yaitu melakukan kejahatan atau maksiat. 3. Jidal, yaitu berdebat yang tidak ada manfaatnya atau bertengkar. 4. Bagi pria memakai pakaian yang berjahit dan memakai sesuatu yang menutup mata kaki dan kepala. 5. Bagi wanita berkaus tangan yang menutup telapak tangan dan menutup muka. 6. Menikah atau menikahkan. 7. Memotong kuku dan rambut. 8. Memakai wangi-wangian baik di badan maupun di pakaian. 9. Berburu atau memakan hasil buruan. Dan 10. Membuka aurat di tempat terbuka. Selanjutnya, bapak dan ibu menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Ketika masuk masjid, dahulukan kaki kanan dan berdoa. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dengan nama Allah, semoga keselamatan dan kesejahteraan tercurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Setelah masuk Masjidil Haram, bapak dan ibu langsung melaksanakan tawaf. Dimulai dari garis yang sejajar dengan Hajar Aswad, seraya mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar. Kemudian langkahkan kaki kanan untuk memulai putaran tawaf dengan terus berdoa memohon kebaikan dunia dan akhirat. Perlu diketahui bahwasannya tidak ada doa khusus yang harus dibaca ketika tawaf dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bapak dan ibu dapat berdoa tanpa harus terpaku dengan doa-doa tertentu. Di antara doa-doa yang dapat dibaca pada saat tawaf antara lain Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.
Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku tawaf ini karena beriman kepadamu, karena membenarkan kitabmu, karena memenuhi janjimu, dan karena mengikuti sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura. Ya Allah, jadikanlah hajiku ini haji yang mabrur, dosaku diampuni dan usahaku dihargai. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu, kesehatan dan perlindungan yang kekal terhadap agama, dunia dan akhirat. Dan aku juga mohon kepadamu mendapat kemenangan di surga, serta selamat dari siksa api neraka. Dapat pula ditambah dengan doa-doa lain yang diinginkan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ketika tawaf umroh ini disunahkan bagi pria untuk irtiba atau membuka pundak kanan pada seluruh putaran tawaf, dan disunahkan pula untuk romal atau berlari-lari kecil pada putaran ke-1, ke-2, dan ke-3. Sesampainya di rukun Yamani, usaplah rukun Yamani sambil mengucapkan Bismillahi wallahu akbar, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Apabila tidak bisa mengusap, tawaf diteruskan dengan tanpa mengangkat tangan atau bertakbir. Setiap berjalan antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, bapak dan ibu disunahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Setelah selesai tawaf, bapak dan ibu menuju makom Ibrahim seraya membaca Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ambillah olehmu makom Ibrahim itu sebagai tempat melakukan sholat. Kemudian kerjakan sholat sunat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Setelah membaca Al-Fatihah, pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Setelah selesai sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, kemudian berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin
waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi perlindungan segala urusan kami. Perbaikilah dunia kami di mana kami hidup di dalamnya, dan perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami kelak. Jadikanlah kehidupan ini sebagai sarana penambah kebaikan bagi kami, dan jadikanlah kematian untuk membebaskan kami dari segala bentuk keburukan. Atau ditambah dengan doa-doa yang lain. Setelah itu, Bapak dan Ibu dapat menuju ke tempat air Zam-Zam. Sebelum minum air Zam-Zam, berdoalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dapat pula ditambah dengan doa lainnya, seperti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang paling menyayangi hamba-hambanya. Setelah selesai minum, berdoalah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan mencurahkan rizki kepadaku tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Selanjutnya, Bapak dan Ibu menuju ke Bukit Sofa untuk melakukan sa'i. Saat menuju Bukit Sofa, bacalah Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bihi. Sesungguhnya Sofa dan Marwa itu adalah sebagian dari tanda-tanda tempat beribadah kepada Allah. Aku mulai dengan apa yang telah Allah memulainya. Setelah sampai di Bukit Sofa, berdoalah dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap ke arah Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tiada sekutu baginya. Miliknya segala kekuasaan dan pujian, dan Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, yang memenuhi janjinya, yang menolong hambanya, dan yang mengalahkan pasukan-pasukan dengan sendirian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu berjalan ke jalur kanan menuju Marwah seraya berdoa kepada Allah, memohon kebaikan dunia dan akhirat. Perlu diketahui pula bahwasanya tidak ada doa khusus yang harus dibaca
ketika syai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bapak dan ibu dapat berdoa sesuai dengan keinginan dan harapan masing-masing tanpa harus terpaku dengan doa-doa tertentu. Di antara doa-doa yang dapat dibaca saat sa'i antara Safa dan Marwah adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, dan hapuskanlah dosaku yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha perkasa lagi maha pemurah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya kekuasaan dan segala pujian, dan Ia berkuasa atas segala sesuatu. Atau ditambah dengan doa-doa yang lain. Sesampainya di lampu hijau, bagi pria hendaklah melakukan romal atau berlari-lari kecil sampai lampu hijau berikutnya. Sedang bagi wanita berjalan seperti biasa. Ketika sudah dekat ke Bukit Marwah, bacalah Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari tanda-tanda tempat beribadah kepada Allah. Barang siapa yang berhaji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya untuk sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Sampai di Marwah, lakukan sebagaimana yang dilakukan di Bukit Safa, yaitu berdoa dengan menghadap ke arah Ka'bah dan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Tiada sekutu baginya. Miliknya segala kekuasaan dan pujian. Dan Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah yang memenuhi janjinya, yang menolong hambanya, dan yang mengalahkan pasukan-pasukan dengan sendirian.
Perjalanan dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah atau sebaliknya masing-masing dihitung 1 kali. Dengan demikian, sa'i dimulai dari Bukit Sofa dan akan berakhir di Bukit Marwah pada putaran yang ke-7. Setelah selesai sa'i, bapak dan ibu mengakhiri umroh dengan mencukur rambut atau memendekkannya sebagai tanda diperbolehkannya melakukan perbuatan yang dilarang selama menggunakan pakaian ihram atau yang disebut dengan tahallul seraya berdoa, Rahimallahul muhalliqina wal muqassirina. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambut dan memendekkannya. Tatkala bapak dan ibu keluar masjid, berdoalah, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku mohon karunia darimu. Selanjutnya, bapak dan ibu boleh melepas pakaian ihram dan berganti dengan pakaian biasa. Selama menanti pelaksanaan ibadah haji, pergunakanlah waktu untuk memperbanyak ibadah seperti sholat di Masjidil Haram, membaca Al-Quran, dan selalu memohon kepada Allah agar diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Sekarang, marilah kita mempelajari cara mengerjakan ibadah haji. Tanggal 8 Zulhijjah, ketika masih berada di pemondokan, bapak dan ibu perlu mempersiapkan beberapa hal, antara lain mandi sunnah, merapikan rambut, menggunting kuku, memakai wangi-wangian, dan mengenakan pakaian ihram. Setelah itu, berniat untuk mengerjakan haji dengan mengucapkan, Labbaika hajja. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk menunaikan haji. Kemudian, perbanyaklah bacaan talbiyah, Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, dan kerajaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Setelah berniat, ingatlah selalu bahwasannya bapak dan ibu sedang dalam kondisi ihram. Perbanyaklah amal ibadah, selalu memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam pelaksanaan ibadah haji dan tidak melanggar larangan-larangan yang mengurangi atau membatalkan ibadah haji. Ketika akan melakukan perjalanan menuju Arafah, bapak dan ibu berdoa dengan doa-doa bepergian agar selalu mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Sesampainya di Arafah, kegiatan yang dilakukan oleh bapak dan ibu antara lain memperbanyak membaca Al-Quran, talbiyah, berzikir, bertasbih, istighfar, dan istirahat secukupnya sambil menunggu waktu wukuf.
Tanggal 9 Dzulhijjah, setelah matahari tergelincir, tibalah waktu wukuf. Bapak dan Ibu akan mengikuti khutbah wukuf, merenungi hikmah dan pelajaran dari disyariatkannya ibadah haji kepada umat Islam. Selanjutnya, Bapak dan Ibu mengerjakan sholat zuhur dan asyar secara berjamaah dengan jamak takdim qashar. Setelah itu, manfaatkan waktu yang berharga ini untuk membaca Al-Quran, memperbanyak talbiyah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, dan berdoalah dengan doa yang dikehendaki untuk diri sendiri, keluarga, orang tua, saudara seagama dan seiman, dengan merenungkan kebesaran dan keagungan Allah, serta koreksi diri terhadap berbagai kesalahan dan dosa yang telah dikerjakan selama ini. Adapun doa yang paling banyak diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Arafah ialah La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya kekuasaan dan pujian-pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dapat pula ditambah dengan doa-doa sebagai berikut. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata, illa billah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, lagi mengurus makhluk-makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Rabbana dhalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, maka kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu, dan aku berada dalam perjanjian denganmu untuk beriman, tunduk dan patuh semampu yang aku lakukan. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, dan aku juga mengakui dosa-dosa yang aku lakukan,
Oleh karena itu, berilah aku ampunan. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menghapus segala dosa kecuali Engkau. Setelah matahari terbenam, Bapak dan Ibu sholat maghrib dan isya secara berjamaah dengan jamak takdim qashar. Kemudian meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit atau bermalam di Muzdalifah. Di Muzdalifah, Bapak dan Ibu dapat mengambil batu kerikil sebanyak 7 sampai 70 butir kerikil untuk melempar jumroh. Selanjutnya, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk membaca talbiyah, berzikir, berdoa, dan beristirahat secukupnya. Setelah tengah malam, Bapak dan Ibu akan diberangkatkan menuju Mina untuk mabit dan melempar jumroh. Sesampainya di Mina, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, Bapak dan Ibu melaksanakan lempar jumroh Aqobah dengan 7 kerikil. Waktu pelaksanaannya adalah waktu zuha. Dalam kondisi tertentu, melempar jumroh Aqobah dapat dilaksanakan lewat tengah malam sampai terbenam matahari. Tata cara melempar jumroh adalah lemparkan kerikil satu persatu sampai berjumlah 7 kali lemparan. Pada setiap lemparan mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Selesai melempar jumroh Aqobah, Bapak dan Ibu bergeser ke belakang atau ke samping untuk berdoa dengan menghadap ke arah kiblat. Allahumma ij'alhu hajjam mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura. Ya Allah, jadikanlah hajiku ini haji yang mabrur, dosaku diampuni, dan usahaku dihargai. Atau dapat ditambah dengan doa lain yang dikuasai. Sesudah itu, Bapak dan Ibu melakukan penyembelihan hewan ternak sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan karena melaksanakan haji tamattu. Kemudian bercukurlah sampai bersih atau memendekkannya. Bagi wanita, cukup menggunting ujung rambut saja. Dengan demikian, Bapak dan Ibu telah melaksanakan tahallul awal, yang berarti Bapak dan Ibu boleh mengenakan pakaian biasa dan boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang selama memakai pakaian ihram, kecuali berhubungan suami istri. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin melaksanakan tawaf ifadah, dapat terus menuju ke Makkah. Cara pelaksanaannya seperti tawaf umroh, tetapi tanpa romal atau berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Dengan selesainya tawaf ifadah, berarti Bapak dan Ibu telah melaksanakan tahallul tsani atau tahallul kedua, tanpa menggunting atau mencukur rambut. Selanjutnya, Bapak dan Ibu menuju ke Mina untuk melaksanakan mabit atau bermalam di Mina. Tanggal 11 dan 12 Zulhijjah
Setelah matahari tergelincir atau ba'daz zawal, bapak dan ibu dapat memulai melempar 3 jumroh. Dimulai dari jumroh ula sebanyak 7 kali, dilanjutkan dengan jumroh wusto sebanyak 7 kali, dan jumroh akobah sebanyak 7 kali pula. Bagi yang uzur atau berhalangan dapat diwakilkan orang lain. Setiap melempar jumroh ucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Selesai melempar jumroh ula dan wusta, bapak dan ibu bergeser ke belakang atau ke samping untuk berdoa dengan menghadap ke arah kiblat. Allahumma ij'alhu hajjam mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura. Ya Allah, jadikanlah hajiku ini haji yang mabrur, dosaku diampuni dan usahaku dihargai. Bagi yang mengambil nafar awal, yaitu meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah, maka bapak dan ibu harus sudah berada di luar kawasan Mina sebelum matahari terbenam. Tanggal 13 Zulhijjah, bagi bapak dan ibu yang mengambil nafar tsani, maka tanggal 13 Zulhijjah ini adalah hari terakhir melaksanakan lempar jumroh. Waktu, cara pelaksanaan, dan doa yang dibaca adalah sebagaimana yang dilakukan pada hari-hari sebelumnya. Apabila telah selesai melaksanakan lempar jumroh pada tanggal 13 Zulhijjah, selanjutnya bapak dan ibu meninggalkan Mina dan menuju ke Makkah. Setelah sampai di Makkah, lakukanlah tawaf ifadah bagi yang belum melaksanakannya sebagai pertanda tahallul tsani, yaitu sudah diperbolehkannya melakukan semua yang sebelumnya dilarang ketika memakai pakaian ihram, termasuk hubungan suami istri. Perlu diketahui oleh bapak dan ibu bahwasannya selama berada di Mina, sholat fardu dilaksanakan secara qashar tetapi tidak dijamak. Selama di Mina, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir. Karena selama di Mina tidak ada kegiatan lain kecuali melempar jumroh. Ketika bapak dan ibu akan meninggalkan Makkah, yaitu ke Jeddah bagi gelombang 1 atau ke Madinah bagi gelombang 2, maka bapak dan ibu harus melaksanakan tawaf wada, yaitu tawaf pamitan. Pelaksanaannya sama dengan tawaf yang lain, tetapi tanpa sa'i dan waktunya tidak dibatasi. Sementara bagi wanita yang haid tidak perlu melaksanakan tawaf wada. Sesampainya di tanah air, bapak dan ibu disunnahkan untuk berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayibuna, taibuna, abiduna, sajiduna, lirabbina hamiduna. Sadaqallahu wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar,
Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya kekuasaan dan segala pujian. Dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Kami telah kembali. Kami telah bertaubat. Kami telah beribadah. Kami telah bersujud. Dan hanya kepada Allah kami memujinya. Allah benar-benar memenuhi janjinya, menolong hamba-hambanya, dan mengalahkan musuh-musuhnya sendirian. Demikianlah bimbingan praktis manasik haji dan umroh yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Teriring doa dari kami, segenap pimpinan Lembaga Bimbingan Manasik Haji KBIH Muhammadiyah Kota Semarang. Mudah-mudahan ibadah haji dan umroh yang Bapak Ibu laksanakan diterima di sisi Allah dan mendapatkan haji yang mabrur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tiada balasan yang paling pantas untuk haji yang mabrur kecuali hanya surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. حي على الصلاة.